Ketika kamu nanti sudah bekerja, kalau menjadi seorang leader, karena kebetulan dulu kuliah saya kan memang diarahkan untuk sebagai leader. Jadi seorang leader jangan pernah menyalahkan orang tanpa ngasih jalan mana yang benar. Jadi kamu tuh jangan kowe salah, kamu salah, kamu salah. Terus aku lapo? Kan gitu ya jawabannya kan ya di hati kan. Terus aku dulu apa Pak? Jangan, itu tidak boleh. Kalau kamu tahu itu salah, berarti kamu tahu yang benarnya seperti apa. Oh iya. Loh, Udah mulai apa-apa ngerasa aneh gitu. Ya, kembali lagi bersama kita di HRD Masa Kini. Akhirnya kita ada di video ke-11, di mana 10 video pertama adalah video latihan bagi saya. Jadi ini video ke-11 spesial, tamunya adalah seorang R&D di bidang kosmetik dan namanya adalah Reviani. halo. Mbak Revi, sebenarnya sekarang kalau pekerjaan sekarang bukan R&D untuk kosmetik sebenarnya ya. Kalau pekerjaan yang sebelumnya yang kosmetik. Nanti apakah perusahaannya boleh di spill juga ya? Atau mungkin kalau perusahaannya bidangnya aja. Kalau misal namanya di tit. Perusahaannya waktu itu di bidangnya selain kosmetik apa sebenarnya? Di klinik kecantikan kalau dulu. Sebenarnya klinik kecantikan. Fokusnya klinik kecantikan. Akhirnya paling dekatnya produk ya produk kecantikan juga ya kosmetik akhirnya gitu. Oke. Di video kali ini cukup berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah subtitlenya sudah berbeda sekarang, sebelumnya nggak seperti ini. Kemudian preset warnanya juga saya bikin berbeda. Terus saya bagi menjadi 3 kategori. Nanti kita pertama akan membahas bagaimana menuju ke karir tersebut. Yang kedua adalah karir tersebut bagaimana pekerjaan di dalamnya, kesibukannya, tantangannya dan lain sebagainya, plus relevansi ke pekerjaan sekarang dan ke depannya bagaimana. Yang ketiga kita akan kembali main ke namanya adalah kartu kisah karir yang isinya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan random. Nanti kita akan pilih secara random, kemudian Mbak Revi akan mencoba menjawabnya. Gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Yang paling menarik bagi saya adalah untuk menjadi seorang R&D, bidangnya mungkin nggak kosmetik dulu, R&D. Biasanya kalau sekolahnya sebenarnya harusnya apa? Sebenarnya kalau R&D ya yang ditahu di umum itu adalah ya research and development, itu terkait dengan formulasi Mas, sebenarnya lebih ke formulasi produk. Cuman yang saya lakukan selama ini mungkin lebih bergeser dari formulasinya memang tetap ada, tapi just sebatas untuk penyusunan bahan atau apa-apa saja yang mau dijadikan kosmetik. Jadi bukan saya nih yang terjun ke lab, bukan orang kimianya, betul. melainkan formulator. Ya kayak konseptor. Kayak konseptor untuk suatu produk, kurang lebih seperti itu. Produk apa yang waktu itu pernah dipegang? Lipstik kah atau apa? Kalau selama ini yang pernah saya pegang itu produk kosmetik, kecantikan sama body care. Oh, dibedakan gitu ya? Beda. Jadi di tempat saya bekerja dulu untuk produk kosmetik yang wajah, khusus wajah sama body care, bahkan ada produk yang untuk khusus ibu hamil itu kita bedakan. Marketnya kita bedakan. Jadi R&D di sini saya sebutnya biasanya R&D market. Oke. Nah, R&D market itu kita nyusun, kita mau buat produk apa nih yang lagi hype, yang kira-kira nanti bisa booming di pasaran. Nah, kita buatlah suatu produk yang kemudian bahan-bahannya apa saja. Kita biasanya risetnya itu lebih ke namanya R&D ya, research and development. Kita risetnya lebih ke riset pasar. Jadi bukan riset trial riset yang membuat produknya gitu ya, betul. Tapi membuat calon produk yang nanti akan dibikin gitu kan. Berarti yang paling cocok sebenarnya orang komunikasi dong? Enggak juga? Sebenarnya
bisa, tapi kita kan dalam menyusun sebuah produk itu harus ada pengetahuan terkait dengan isi produk. Iya, benar. Jadi pemahaman terkait isi produknya apa, fungsinya bagaimana, apakah bahan A sama B ini cocok atau tidak, itu juga harus tahu. Berarti R&D tergantung dari R&D apa. Betul. Baru jurusannya diambil itu gitu ya. Misalkan R&D produk minuman, ya orang-orang yang tahu tentang minuman gitu ya. Yang familiar tentang minuman. R&D kosmetik artinya orang-orang yang tahu kosmetik dulu. Betul. Baru di R&D-kan. Kalau sebenarnya kalau untuk jurusan ya Mas ya, awalnya itu ya pastinya farmasi biasanya, karena kan farmasi memang identik dengan kosmetik, obat, makanya di situ ada karirnya di R&D. Cuman kalau untuk R&D market lebih ke apa yang mau di R&D-kan. Contohnya kalau misal kosmetik ya, kalau lu bukan farmasi tapi lu suka coba-coba kosmetik atau lu suka coba-coba skincare, bisa. Karena gitu, pengetahuan, knowledge-nya tentang skincare di luar itu udah bagus. Oke, berarti memungkinkan kan kalau orang non linear tapi mungkin ngambil pelatihan tertentu gitu ya? Mungkin, sangat mungkin. Bahkan orang yang nggak sekolah pun tapi dia hobi banget nih beli-beli kosmetik, itu bisa lebih tahu daripada orang yang sekolah tapi nggak suka nih sama kosmetik kayak gitu. Artinya learning by doing akhirnya nanti setelah kita tahu banyak, kita bisa tuh terjun ke situ. Nggak kayak kalau tadi ngomongin farmasi bisa jadi ke apoteker. Kalau apoteker sangat spesifik. Seorang apoteker haruslah terjun ke apotek, jadi gitu. APJ. Sedangkan kalau R&D ini lebih bebas, tapi orang farmasi juga diuntungkan di situ. Ya betul, gitu ya. Karena basicnya kan mereka memang sudah ada, cuman tinggal hobi dan kesenangan aja. Apakah memang hobinya di kosmetik, apakah hobinya di makanan kan? Ya itu tergantung orangnya lagi. Kalau yang tadi apa? Body care. Ya, body care. Kalau yang body care sebenarnya secara konsep sama. Jadi kita risetnya tetap ke market dulu, cuman dari segi bahan aja yang nantinya beda sama target marketnya aja. Body care biasanya apa saja sih? Lulur? Kalau body care selama ini yang saya pegang itu body wash, sabun mandi. Terus body lotion. Oke. Terus underarm, yang underarm itu untuk bagian-bagian yang gelap kayak di siku. Lipetan. Ya betul, lutut kayak gitu, di ketiak maaf kayak gitu. Jadi itu salah satu produk body care. Malah dikhususkan ya di situ ya. Terus ada toner badan. Jadi di badan itu juga ada tonernya, enggak kalau yang kita tahu kan wajah gitu ya. Kalau di tempat saya dulu ada untuk badan kayak gitu. Oke. Setelah kita masuk ke posisi tersebut lah ya, posisi R&D, biasanya seorang R&D ngapain aja sih hariannya? Kalau untuk R&D market ya, untuk hariannya biasanya kalau R&D market itu selalu dekat dengan owner. Karena owner yang ingin mendevelop perusahaannya lewat R&D. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dulu saya selalu setiap hari komunikasi dengan owner. Tak pikir R&D itu dari kita dulu terus dikasihkan owner, tidak selalu seperti itu. Jadi owner meminta pertimbangan dari R&D produk. Aku pengen tolong bikin dong buatkan gitu ya. pengen kira-kira pengen jualan ini proper nggak ya? Kalau iya isinya apa ya supaya nanti bisa fight di pasaran kayak terus, gitu. Masih memungkinkan nggak sih jualan kayak gini? Itu kan tugas R&D untuk nyarikan. Betul. Jadi R&D-nya memang benar-benar beda, bukan yang formulasi ini kasih ini enggak. Jadi lebih ke general sampai marketnya. Lebihnya seperti itu. Berarti kalau misalkan diikutkan departemen marketing dong? Enggak bisa juga. Jadi R&D dulu kebetulan saya kan supervisornya di R&D juga di marketing produk. Karena saking irisannya. Betul, saling irisannya, karena yang paling paham produk itu adalah R&D-nya dan yang tahu sasaran marketnya adalah marketing produk. Betul. Jadi akhirnya mereka harus bersatu sebenarnya. Harus bersatu, meskipun ya di perjalanan ada, kita kan kadang di market itu
pengennya yang spek dewa, tapi kan R&D-nya bukan dewa ya, jadinya kadang ada irisan di situ. Itu yang ya menjadi tantangan lah untuk seseorang yang berada di tengah-tengah antara R&D dan marketing. Jangan-jangan seorang R&D market YouTubean, Instagraman, maksudnya scroll itu kerja jangan-jangan? Kerja, sangat kerja. Karena memang kan nyari-nyari ya referensinya. Kayak hampir kalau misal Mbak baru masuk ya di R&D market, pekerjaan pertama adalah mencari referensi. Cari referensi entah di Instagram, entah di YouTube, entah di Shopee, boleh sebut ya, atau marketplace lainnya, nanti disusun sampai tipe fotonya seperti apa. Itu mereka tugasnya itulah pertama cari referensi. Biasanya outputnya seorang R&D selain outputnya apa? Kalau R&D yang tetes-tetes itu kan produk. Kalau R&D yang ini outputnya? R&D yang ini bisa menghasilkan produk meskipun lewat tangan orang lain, sekaligus pemasarannya. Gitu. Endingnya tetap produk tapi pemasarannya siap. Betul, gitu itu nilai plusnya. Karena kalau produknya aja belum siap dipasarkan kan bisa jadi gimana? Ada produknya tapi gimana jualnya? Kita mau jual kemana kayak gitu. Makanya mulai dari pasarnya dulu, kebutuhannya gimana, masuklah. Ayo kita bikin produk ini. Betul, seperti itu. Jadi emang luas dan tidak spesifik. Jadi kalau dibilang semi marketing iya juga, dibilang R&D yang nge-lab tentang knowledge produknya juga iya juga. Tapi ada operatornya sendiri. Betul, kita nggak trial aja, itu aja sebenarnya. Tapi tetap ini bahannya harus ini, betul, mengandung ini. Targetnya kita soal ini kan gitu. Iya, kemasannya harus begini. Jadi nggak stop cuman isinya doang, ya sampai kemasannya. Sampai kemasannya ini cantik nggak kayak gini. Kompetitor kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya luas banget sih. Memungkinkan nggak kita pakai desain seperti ini? Gitu. Kalau nggak memungkinkan harus gimana? Harganya berapa? Sampai. Rinci banget berarti ya? Betul, sangat rinci. Reviani. Untuk episode ini saya akan membagikan dana kaget sejumlah 50.000 untuk 15 pemenang gitu ya. Semoga nanti kalianlah yang beruntung. Saya buat dulu, kemudian nanti saya share QR-nya. Apakah kalian yang beruntung? Masih loading. Oke, sudah bisa. Oke, silahkan di scan QR-nya. Silakan. Sebentar. Oke, silahkan di share, di scan QR-nya. Oke ya, semoga kalian yang beruntung. Tolong tuliskan di kolom komentar berapa yang kalian dapatkan, karena ini kan secara acak ya. Terima kasih, silahkan menonton kembali videonya. Kalau misalkan nih kita wes ada di departemen R&D market gitu kan, terus kita wes mendevelop satu produk dari mulai marketingnya sampai produknya itu sendiri, terus gak jadi, mungkin gak sih? Mungkin. Berarti tiwas lah. Mungkin tidak jadi karena sudah melewati masa booming. Karena itu juga ada masanya, Mas. Jadi iya. Sekarang lagi mungkin kalau di baju ya, aku bisa bilang di baju sekarang itu musimnya burgundy, warna burgundy. Nah, kita telat masuk, kita baru bikin nih konsepnya burgundy. Sampai jadi udah ternyata lewat. Orang-orang udah seneng sage lagi gitu. Ya, udah seneng sage lagi, udah seneng pink lagi kayak gitu. Akhirnya itu gagal, itu akan gagal. Jadi memang
kayak kacamata yang lebih jauh itu diperlukan juga. Cuman R&D kalau saya dulu nggak sampai situ, itu lebih ke pandangannya ownernya. Pandangan yang lebih jauh terkait dengan perusahaannya itu ownernya. Jadi kalau sebenarnya kita sebagai teman diskusi owner, tetap owner yang memutuskan jadi atau tidak, saran kita dipakai atau tidak, seperti itu. Misalkan kalau kita waktu COVID waktu itu kita harus bikin hand sanitizer yang bagaimana kok COVID-nya selesai ya sudah, mending nggak usah rilis daripada rilis tapi gak laris ya. Jadi semua itu juga tetap by moment sebenarnya. Iya. Jadi ya harus pinter-pinter juga ngelihat momen atau membuat momen. Tapi kalau membuat momen itu mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan startup ya, kalau aku bilang masih perusahaan startup, ya akhirnya kita hanya follower momen tersebut. Ada produk apa yang dibumingkan oleh perusahaan tertentu kita ikut. Kita ikut. ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Biasanya di dalam satu departemen R&D market, orangnya atau bagiannya ada apa aja sih biasanya? Ada R&D riset sama R&D design. Oke. Kalau R&D riset plus kepalanya berarti ya, atau kepalanya bisa salah satu dari orang tersebut? Bisa salah satu dari, tapi biasanya yang jadi kepalanya pasti yang dari riset. Bukan desain. Karena gini, kalau yang R&D riset kan dia punya knowledge terkait dengan komposisi. Harus pasti. Terus kalau desain boleh bebas orang desain, tapi yang bisa menyatu dengan si riset ini. Kayak gitu. Jadi kan kadang gini Mas, orang desain itu punya karakter desainnya sendiri. Egonya sendiri lah ya, punya karakternya dia sendiri, dimana kadang kurang cocok dengan si researcher tadi. Kayak gitu. Berarti minimal punya 2 itu harusnya bisa dilakukan ya. Ya karena kan tadi sampai packaging sampai packaging seperti apa. Jadi yang mendesain harus orang desain sih. Kayak gitu. Biasanya tantangan terbesarnya di situ apa sih biasanya? Tantangan terbesarnya yaitu sih Mas, bagaimana membuat produk itu cepat jadi sebelum momen berakhir. Emang butuh waktu berapa lama biasanya? Atau belum tentu, tergantung produknya ya harusnya? Tergantung produknya yang pertama, yang kedua biasanya sekitar 6 bulanan dalam satu produk. Cukup lama ya? Karena 1 kita riset bahan, 2 riset kompetitor, sudah jadi riset packaging, yang ketiga riset pabrik. Berarti target 1 tahun 2 produk itu bagus berarti ya? Sudah sangat bagus. Dan bahkan 6 bulan, kadang timeline kita 6 bulan itu bisa lebih. Belum tentu nyampe ya? Belum tentu nyampe, apalagi yang mengerjakan hanya 1-2 orang. Kalau misal banyak, kita bisa bagi nih, kamu cari pabrik, kamu cari ini, kamu cari ini. Gitu. Waktu itu kelompoknya berapa? Timnya berapa? Timnya kalau yang R&D, desain 2, riset 2, 5 sama saya. Kalau yang marketing produk itu ada 12 dengan saya. 5 ditambah 11 berarti ya? Ya. 4 tambah 11, 16 sampai aku. 16? Ya. Serius berarti waktu itu? Serius, benar-benar serius, dan selama 2 tahun menghasilkan 1 produk untuk ibu hamil, Stretch Mark, 1, 2, 3. Krim berarti? 5 produk untuk body care, sama repackaging sih. Untuk produk kosmetiknya repackaging untuk 2 paket produk. Jadi nggak bisa juga satu-satu sih Mas. Kalau satu-satu kan tadi aku bilang 6 bulan. Jadi dalam satu waktu kita mengerjakan 2-3 produk. Benar. Karena eman-eman ya. Waktunya terus berjalan, sedangkan produk ini nggak bisa jadi kan nggak mungkin. Betul. Akhirnya berjalan beriringan ya, secara simultan barengan. Banyak produk. Agak chaos, tapi kalau ndak gitu ndak selesai, ndak jadi-jadi. Meskipun orangnya sudah banyak ya. Produk paling sulit waktu itu yang dibikin apa? Produk paling sulit itu bukan sulitnya, kalau membuat produk semuanya overall bisa. Cuman mungkin lebih ke pemasarannya.
Oh. Yang sulit, karena kan R&D market kan, nggak Berarti berhenti cuma bikin aja, semua bikin bagian aja. back gitu ya. Lebih susah di pemasarannya. Yang paling susah waktu itu apa? Ini underarm yang aku bilang tadi. Tapi memang kan nggak banyak orang tahu. Betul. Dan mungkin karena ketidaktahuan kita merasa nggak butuh. Padahal belum tentu kan. Belum tentu. Dan itu juga kadang kendalanya kita itu konsumen mintanya hasilnya cepat. Targetnya kemana man? Kenapa? Target si tadi Underarm. apa? Underarm. Bahasa umumnya apa ya? Krim lah ya. Krim untuk siku. Iya, krim lipetan ya. Krim lipetan. Krim lipetan ini targetnya siapa? Targetnya adalah mungkin wanita-wanita atau model? Enggak, secara umum, tapi usia remaja sama kan kadang kita itu gini loh Mas, lebih fokusnya ke wajah sama paling tangan yang kelihatan aja. Betul. Kalau ya mohon maaf aslinya orangnya agak gelap kulitnya, bagian sininya kan kelupaan kayak gitu. Tujuan awalnya seperti atau itu. Leher sini kadang-kadang. Betul. Gitu ya. Misal pakai jilbab nih, kan ya kadang belang sini. Iya. Nggak butuh ya kadang-kadang ya. Ngerasanya. Akhirnya sangat susah ya menjangkau itu pasarnya. sangat susah untuk pemasaran itu karena ya nggak banyak orang tahu, dan kadang awal konsepnya itu karena belum banyak yang bikin. Iya. Makanya kita mau bikin. Makanya masuk. Tapi karena lagi yang bikin sedikit itu ada alasannya. Iya, karena pasarnya sedikit juga. Pasarnya sedikit, orang nggak banyak tahu mungkin kayak gitu. Terus reaksinya kan juga lama ya, namanya lipetan kan. Iya, jadi reaksinya lama, jadi orang nggak sabar kayak gitu. Itu terus sih kalau produk yang paling ngerasa wah ini berhasil banget sih kayak gitu. Yang pastinya kosmetik wajah. Yang pastinya kosmetik wajah, sama kalau yang by aku kemarin itu adalah itu yang untuk ibu hamil, stretch mark, karena produknya bukan lotion. Kompetitornya 2 itu banyak ya? Enggak, banyak tapi mahal-mahal untuk produk ibu dan anak, di mana ada yang murah. Iya. Nah, waktu itu kita mainkan di harga karena memang benar-benar baru launching dan departemennya waktu itu juga baru berdiri. Jadi kita kasih harga launching gede-gedean dan alhamdulillah per harinya ada 100 resi. Setiap hari selama kurang lebih hampir setahun. Pokoknya sebelum 1 tahun itu sudah 10.000 penjualan. Kita nggak nyangka, itu kita nggak nyangka. Sebenarnya nggak nyangka juga. Nggak nyangka, karena dia cuman berdiri sendiri. Misal ini produk A, ya udah di Shopee-nya cuman ada ini doang, di marketplace cuman ada ini doang, nggak ada yang lain, nggak ada teman-temannya. Tapi dia laku. Iya, kok bisa ya? Tapi keberhasilan itu biasanya dapat apresiasi kayak gimana sih? Dapat. Waktu itu timku ada 2 anak diberangkatkan ke Thailand sama owner. Ya, kayak gitu. Jadi ya karena apresiasi yang sebenarnya kita semua nggak ada yang nyangka. Memang kan gitu ya. Dari 10 produk yang dibikin, kita nggak tahu yang mana produk yang akan meledak ya. Betul, kan? semuanya dikonsep, dikonsep. Semuanya sebenarnya dikonsep dengan baik, dengan serius. Yang meledak yang mana nggak tahu gitu. Iya. Kayak gitu. Trial and error juga termasuk di situ berarti. Ya, kayak gambling juga sih sebenarnya. Juga akhirnya. Gambling juga. Oke, karena lumayan panjang kita akan langsung masuk ke kartu saja. Ini sudah sekitar 20 menit gitu ya. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan di dalam kartu. Silahkan dipilih. Oke. Masa terbaik. Ya ampun. Apa nasihat terbaik yang pernah kamu terima mengenai karir? Nasihat terbaik mengenai karir yang pernah saya terima ini ada 2 Mas, orang yang menurut saya paling saya dengar lah ibaratnya kayak gitu, paling banyak menasehati. Yang pertama dosen saya, yang kedua owner pertama, owner perusahaan yang pertama. Kalau dari dosen saya itu jangan-jangan dosennya killer ini biasanya gitu. Ya betul. Ketika kamu nanti sudah bekerja,
kalau menjadi seorang leader, karena kebetulan dulu kuliah saya kan memang diarahkan untuk sebagai leader. Jadi seorang leader jangan pernah menyalahkan orang tanpa ngasih jalan mana yang benar. Jadi kamu tuh jangan kowe salah, kamu salah, kamu salah, terus aku lapo kan gitu ya jawabannya kan ya, di hati kan. Terus aku lapo Pak? Jangan, itu tidak boleh. Kalau kamu tahu itu salah, berarti kamu tahu yang benarnya seperti apa. Oh iya, oke. Kalau kamu nggak tahu, katakanlah benar-benar nggak tahu yang benarnya seperti apa, ajak orang itu mencari kebenarannya seperti apa. Oh, oke. Kalau dari owner saya, si dosen tadi ya ini ya. Nah, itu yang dosen saya. Sekarang kalau jadi owner saya, kamu orangnya pragmatis. Kebetulan saya orangnya pragmatis. Ketika kamu bekerja, apalagi seorang leader, kamu harus bisa galak, bisa baik. Jadi kalau kamu ya wis dengan pragmatismu, kamu akan keseret dengan 15 anak buahmu ke bawah. Kamu jadi mental blocker. Kamu akan jadi ya tidak ada bedanya dengan bawahanmu. Aku setuju dengan kalimat harus bisa jadi baik, harus bisa jadi jahat. Iya. Karena kadang yang baik-baik terus juga kurang bagus di tim, jahat-jahat terus juga kurang bagus. Tidak bagus. Iya. Karena kalau anak-anak kamu suapin terus, mereka nggak bisa cari makan sendiri. Nah, betul. di situ pentingnya jahat di situ. Iya. Tapi membiarkan mereka cari makan sendiri dengan buta map, ibaratnya nggak tahu arahnya kemana, itu juga salah. Iya. Seperti itu. Jadi memang ketika kamu punya suatu tim di pekerjaan, kamu nahkodanya. Mau kamu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, semuanya ikut kamu. Jadi jangan dibalik. Jangan ya wes mbok kerjakno wes. Kowe tak kei tugas A B C D. Ya wes sakarepmu. Depan atasan gitu ya. Biasanya ada yang seperti itu. Jangan bosi, katanya gitu. Jangan bosi, tapi diskusi. Oh, jangan bosi tapi diskusi. Asal. Kita masuk ke kartu kedua. Jangan bosi tapi diskusi. Asik juga ya. Saya nih kuat nih. Kita lihat. Apa pekerjaan impianmu saat masih kecil? Oke. Kalau masih kecil itu kan labil ya, suka beda-beda. Awal banget nih, seingatku ya, aku masih SD, nggak tahu kelas 1 atau 2. Aku nulis di buku diary, aku pengen jadi pembantu. Pasti ada filosofinya tuh, si Revi kecil. Aku pengen jadi pembantu karena apa? Aku ngeliat mbak di rumah itu bisa segalanya. Dia bisa nganter aku, dia bisa masak, dia bisa nyuci, ngepel, ngajarin gitu ya? Aku PR, semua dia tahu. Kalau guru, ya guru bisanya ngajar. Dulu gitu pikiranku. Kalau dokter, ya udah cuman ini memeriksa kan gitu. Ya kalau pembantu semuanya bisa membantu apapun. Nggak salah kan? Secara filosofi bener ya. terus tadi usia segitu pembantu naik sedikit SMP itu pengen jadi ilmuwan. Karena namanya pengen ada di buku, kan itu biasanya ada Neil Armstrong. Gitu, tapi agak ketinggian, agak nggak masuk akal sih. Tapi ya sudahlah, cita-cita kan ya boleh apa aja ya. Namanya anak-anak kayak gitu. Itu naik, tapi cita-citaku nggak ada yang masuk akal semua. SMA udah mulai bosen sekolah. Karena aku banyak kegiatan luar yang lebih ke sport. Nah, pengen jadi pemain voli, cuman kan mama nggak dukung ya, kayak aku anak satu-satunya main di luar terus kayak gitu. Udah gagal dan mau kuliah nih, beda lagi sudah. Dari itu sedikit itu waktunya sih. Itu udah beda lagi. Aku pengen jadi desainer atau enggak arsitek yang berhubungan dengan menggambar. Yang lainnya nggak ada artnya kan di perasaan? Iya nggak ada, tapi aku suka menggambar memang dari kecil kayak gitu. Jadi tapi kan arsitek bayangannya orang tua tuh cewek kerja di luar. Kalau desainer nanti jadi penjahit.
wis gak match lagi. Desainer jadi penjahit sebenarnya ya memang nyambung. Tapi nggak ke situ. Tapi kan kita ya namanya orang tua ya sudah lah ya. Ya akhirnya saya menjadi farmasis yang tidak ada saya pikirkan sama sekali. Berarti pas SMA mau kuliah taknya apa kok farmasi? Ya itu didaftarin teman. Jadi aku masuk itu aku nggak daftar. Oke. Yang daftarin itu temanku pakai nilai rapot. Ref keterima. Kamu masuk, kamu terima nggak? Iya keterima. Kamu masukin nggak? Masukin. Ya udahlah gue ikut. Farmasi di mana orang-orang di luar sana kadang-kadang versi mandiri, bayar lebih gede untuk masuk di farmasi. Betul, berusaha banget untuk kayak yaudah lu masuk. Ya udahlah, lu masuk. Oke, kita masuk ke kartu berikutnya ya. Silakan dipilih. Oke. Bagaimana kamu melihat industri bidang kerjamu akan berubah dalam 10 tahun ke depan? Research and development 10 tahun ke depan masih ada nggak sih? Relevan nggak sih? Masih sangat relevan karena orang research and development itu sangat dibutuhkan karena ya nama belakangnya aja udah development, pasti tentang pengembangan. Pengembangan itu kan nggak cukup, nggak ada berhentinya, nggak ada cukup tahun ini doang, tahun depan doang, pasti terus lanjut. Jadi yang mau jadi R&D boleh. Masih sangat relevan. Para Gen Z silakan ambil jurusan yang ada hubungannya sama R&D. Pertanyaan terakhir. Oke, ini deh. Apakah kamu berencana untuk membuka bisnis sendiri suatu hari nanti? Oh ya, tentu. Tentang apa kira-kira? Mungkin lebih kembali ya ke pas aku habis lulus SMA, baju. Pakaian. Iya. Sudah. Farmasi. Betul. S2-nya adalah administrasi kebijakan kesehatan. Administrasi kebijakan kesehatan. Pengennya jualan live di Shopee. Jualan baju. Tapi baju kan sangat banyak ya. Garis jaringnya, garis rantainya. Ada yang manufakturingnya, desainnya, pembuatan apanya gitu kan, sampai penjualannya. Ya. Kalau aku lebih ke Peko. Oke. Kalau aku lebih ke ownernya, jadi semuanya baik aku dari pilih kainnya, desainnya seperti apa, modelnya kayak gimana, nanti pemasarannya seperti apa, karena kan ya selama ini meskipun kosmetik tapi udah belajar sedikit tentang pemasaran. Iya. Lebih kayak gitu. Minimal sama-sama marketing ya, ibaratnya ya. Konsep besarnya kan sama. Oke. Sementara itu, terakhir apa yang pengen Mbak Revi katakan untuk teman-teman di luar sana yang masih nyari jurusan kuliah, yang masih pengen nyari pekerjaan, tentang R&D, semenggiurkan apa sih atau selayak apa sih untuk dicoba pekerjaan tersebut? Kalau memang nih ya pengennya jadi R&D, jurusan yang saya rekomendasikan itu tentunya farmasi. Pasti. Tapi balik lagi, jurusan lain tidak menutup kemungkinan. Kalau pesan saya, ambil jurusan yang memang kamu sukai, yang benar-benar kamu cintai lah, apapun itu. Kalau memang kamu pengen jadi seorang R&D, kamu akan menemukan jalannya sendiri. Meskipun jurusanmu ekonomi, mungkin akuntansi, tetap ada jalannya karena R&D sangat luas. Sekali lagi ada R&D formulator, ada R&D market, bahkan mungkin banyak lagi kalau di pabrik-pabrik besar gitu kan, kayak gitu. Jadi ya lakukan sesuai dengan apa yang kamu sukai. Itu aja sih. Oke, sementara itu terima kasih waktunya Mbak Revi. Nanti kita tunggu insight-insight lain di video-video berikutnya. Terima kasih. Oke, dadah.